Rumah besar itu berdiri seperti istana yang sombong di tengah perumahan elit. Lampu-lampu taman yang terpasang rapi bersinar sepanjang malam, menyoroti dinding marmer dan pintu gerbang tinggi yang selalu terkunci rapat. Dari luar, orang-orang hanya melihat gambaran kesempurnaan. Rumah tangga seorang anggota DPR yang berkilauan. Tetapi di balik pintu berat itu ada seorang perempuan yang duduk sendirian menatap jam dinding yang berdetak lebih keras dari jantungnya. Karina, istri dari seorang politikus ternama, telah lama terbiasa dengan kesepian. Setiap malam ia menunggu lalu menyerah pada kursi kosong di sampingnya. Ranjang yang begitu luas hanya mengingatkannya bahwa tubuhnya tidak pernah lagi disentuh dengan kasih. Nafkah batin yang seharusnya menjadi haknya lenyap bersama kesibukan suaminya Adrian. Sang suami mengisi hari dengan rapat, pidato, perjalanan dinas, dan strategi politik, meninggalkan sang istri terkurung dalam rumah megah yang lebih mirip penjara emas. Pada awalnya, Karina mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan alasan bahwa semua ini adalah pengorbanan demi masa depan keluarga. Ia menunggu dengan sabar, mengisi waktu dengan pesta sosialita, arisan mewah, dan undangan galah. Namun, pesta demi pesta hanya menambah kehampaan. Senyum yang ia pamerkan di depan kamera adalah topeng yang retak, dan setiap pulang ke rumah, ia kembali menjadi bayangan yang tak terlihat. Malam-malam panjang membuat Karina sering menangis diam-diam. Air matanya menetes di atas bantal sutra, lalu mengering tanpa pernah disadari siapapun. Ia mencoba menghibur diri dengan membaca buku, menulis catatan kecil, hingga mengurus tanaman hias. Namun, semua itu hanya penunda. Yang sesungguhnya ia butuhkan adalah kehadiran manusia yang nyata, pelukan hangat yang mengisi kesunyian, dan cinta yang tidak hanya ditunjukkan di depan publik. Hari-hari berjalan dan kesepian itu pelan-pelan menemukan bentuknya sendiri. Bukan di pesta atau ruang arisan, melainkan di kursi depan mobil hitam yang selalu menjemput dan mengantarnya. Sopir bernama Reno, pria sebaya dengannya, hadir setiap pagi dengan sikap tenang. Wajahnya sederhana, tatapannya jernih, dan tindak tanduknya membuat Karina merasa aman. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji muluk, hanya kehadiran yang konsisten. Dalam diam itulah Karina menemukan ruang baru. Ruang di mana dirinya dianggap ada. Reno tidak pernah bertanya hal-hal pribadi, namun sikapnya yang penuh perhatian membuat Karina merasa dilihat. Ia menyesuaikan suhu AC, menunggu dengan sabar meski acara larut, dan sesekali menatap lewat kaca sepian dengan sorot mata yang tidak menghakimi. Dari hal-hal kecil itu, Karina merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Bara kecil mulai tumbuh memberikan kehangatan yang tidak ia dapatkan dari rumah besar. Malam-malam yang biasanya dingin, kini terasa berbeda. Ada debaran yang tidak bisa ia jelaskan setiap kali mengingat tatapan sopirnya. Setiap pagi ia menantikan perjalanan itu, bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kesempatan untuk merasakan dirinya hidup. Di dalam mobil, ia kembali merasakan apa artinya ditunggu, bukan karena kewajiban, melainkan karena rindu. Perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti akar yang merambat di bawah tanah. Pada akhirnya, Karina menyerah pada perasaan yang ia tahu terlarang. Hubungan itu dimulai tanpa kata, hanya dengan sentuhan kecil yang tak sengaja. Dari sentuhan, lahirlah keberanian untuk melewati batas yang selama ini ia pertahankan. Selingkuhannya bukan pejabat lain, bukan pengusaha kaya raya, melainkan sopir sederhana yang lahir dari kehidupan yang sama dengan masa kecil Karina. Bersamanya,
Karina menemukan kembali jati dirinya. Ia merasakan tubuhnya hidup lagi, merasakan cintanya kembali berdenyut. Setiap malam, ia merasa dirinya bukan sekadar perabot rumah tangga, melainkan manusia yang masih mampu dicintai. Namun, kebahagiaan itu datang bersama rasa takut. Rumah besar yang selama ini sunyi, kini berubah menjadi sarang rahasia. Ia belajar menyembunyikan jejak, mengatur waktu, dan berpura-pura di depan publik. Setiap langkahnya dihantui kecemasan akan terbongkar. Meski begitu, ia tidak bisa berhenti. Kebahagiaan sesaat lebih kuat dari rasa bersalah yang menekan. Semakin lama, rahasia itu mulai menimbulkan tanda-tanda yang tidak bisa disembunyikan. Para staf rumah mulai berbisik. Tatapan aneh mulai terasa dari orang-orang sekitar. Karina merasakan bayang-bayang skandal menghampiri. Ia tahu hidupnya bisa hancur kapan saja, namun hatinya tetap keras. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kesepian, dan kini ia tidak sanggup melepaskan kehangatan yang akhirnya dia temukan. Puncak segalanya datang ketika Adrian pulang lebih cepat dari biasanya. Malam itu ia menemukan rumah tidak seperti biasanya. Ada tanda-tanda samar yang tidak saya abaikan. Ranjang masih dingin, istrinya tidak di kamar, dan ada aroma asing yang menempel di udara. Kecurigaan meledak dalam pikirannya. Rumah besar itu tiba-tiba menjadi medan perang batin. Karina tahu saat itu tiba. Rahasia yang ia simpan terlalu lama kini terancam terbongkar. Ia berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya gemetar, hatinya kacau. Dunia luar masih menganggapnya lambang kesempurnaan, tapi di dalam rumah, ia hanyalah perempuan yang terpojok. Adrian tidak membuat keributan besar, justru sikap diamnya jauh lebih menyakitkan. Tanpa sepatah kata pun ia pergi, meninggalkan rumah itu. Tidak ada amarah, tidak ada bentakan, hanya keheningan yang menusuk. Sikap dingin itu lebih menakutkan daripada skandal publik. Ia dibiarkan hidup dengan bayangan dosa yang ia perbuat, dihantui oleh rasa bersalah yang tidak bisa dihapuskan. Reno pun menghilang, seperti bayangan yang tak pernah ada. Ia pergi tanpa pasan. Karina tidak pernah tahu apakah ia dipaksa pergi atau memilih pergi demi keselamatan keduanya. Yang jelas, kursi depan mobil hitam itu kosong dan kehangatan yang sempat ia genggam lenyap di itu saja. Hari-hari setelah itu adalah neraka yang sepi. Karina kembali ke rumah besar yang sunyi, namun kali ini lebih sunyi daripada sebelumnya. Ia kehilangan suami, kehilangan selingkuhannya, dan kehilangan dirinya sendiri. Kemewahan masih ada, perhiasan, tas-tas mahal, undangan pesta. Tetapi semua itu kini tidak lebih dari benda mati yang tak bisa menghapus rasa hampa. Ia berjalan menyusuri koridor panjang, mendengar gembal langkahnya sendiri. Ia duduk di ruang tamu, menatap cermin besar, melihat bayangan seorang perempuan yang dulunya anggun, kini retak oleh kesepian. Ia kembali ke ranjang besar yang kosong, menatap langit-langit, mendengar detak jam yang sama. Namun kali ini, kesepian itu bukan lagi keluhan, melainkan hukuman. Karina akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari kemewahan yang dipamerkan. Nafkah batin yang hilang tidak bisa diganti dengan harta atau kekuasaan. Ia telah mencoba mencari kehangatan di tempat terlarang, dan kini ia membayar harga yang lebih mahal. Ia tetap menjadi istri seorang DPR di mata publik, tetap menjadi lambang keberhasilan di mata orang luar, tetapi di dalam dirinya ia hanyalah simbol kegagalan. Perempuan yang memiliki segalanya,
namun kehilangan yang paling ia butuhkan. Dan disitulah kisah ini berhenti. Pada seorang perempuan yang duduk sendirian di rumah besar, dikelilingi kemewahan yang dingin, dihantui oleh bayangan pilihan yang tidak bisa ia tarik kembali. Kesepian yang dulu hanya menjadi luka, kini menjadi takdir yang tidak bisa ia hindari.